Saudara-saudari semua, kita berjumpa lagi kali ini di kanal YouTube Seputar Dunia Pendidikan yang Anda buat yang udah terbiasa mampir gitu ya ke kanal saya, maka Anda pasti tahu bahwa topiknya pasti seputar dunia pendidikan dengan pernak-perniknya, kira-kira demikian. Dan buat Anda yang sudah subscribe, sudah membagikan video ini, itu menjadi satu dukungan yang cukup besar buat saya setidaknya gitu ya, dan juga menunjukkan bahwa Anda peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia dan hal-hal yang dapat dikembangkan di situ. Edisi kali ini kita break gitu ya, break dulu dari urusan Lukio dan kawan-kawannya. Kita masuk ke area yang lebih tinggi sedikit begitu, di pendidikan tinggi. Dan dalam dunia pendidikan tinggi kita mengenal istilah yang namanya publikasi. Kalau kita bicara mengenai publikasi, maka ada dua jalur yang biasanya dipakai, yaitu adalah melalui jalur jurnal dan jalur seminar atau konferensi. Secara umum, eh, di dalam ranah publikasi, jurnal ilmiah itu dianggap memiliki rating yang lebih penting, kira-kira demikian, dibandingkan dengan seminar atau konferensi. Tetapi kelebihan dari seminar atau konferensi itu adalah kemungkinan untuk bisa berdiskusi, bertemu, langsung berinteraksi dengan orang-orang yang memang bermain di bidang yang sefrekuensi dengan bidangnya kita. Biasanya konferensi menjadi ajang untuk mencari kolaborator yang baru, ajang untuk menemukan partner penelitian yang baru, kira demikian. Tetapi mesti hati-hati karena ada seminar yang abal-abal. Dalam sebuah video sudah pernah saya bahas, nanti cek linknya begitu. Di situ pernah saya membahas bagaimana ada seminar yang modelnya abal-abal, mesti diwaspadai begitu ya. Tidak hanya berhenti di situ, rupanya juga ada yang namanya jurnal abal-abal yang lebih dikenal sebagai dengan nama jurnal predatory journal. Sehingga secara umum kita penting buat akademisi untuk menyeleksi jurnal mana yang akan menjadi target atau seminar mana yang akan menjadi target di dalam publikasinya. Dan ini menjadi isu yang sensitif karena menjadi bagian yang penting untuk diperiksa. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan negara Finlandia terkait dengan urusan publication channel ini? Dan itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Kalau kita bicara mengenai ranking institusi pendidikan, maka salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya ranking ini itu adalah publikasi ilmiah, dan terutama itu dihitung berdasarkan publikasi ilmiah dalam sebuah jurnal. Sehingga ketika sebuah kampus itu memiliki jumlah publikasi yang tinggi dalam jurnal yang dianggap berkualitas tadi, maka itu dianggap berkorelasi dengan kualitas perguruan tingginya. Dan dalam sebuah video pernah saya bahas sedikit tentang hal ini, tentang peringkat kampus. Masalahnya adalah kampus besar, dan kalau kita ngomong kampus besar itu berarti kampus dengan SDM yang cukup banyak, kampus dengan berbagai macam program studi, dengan mulai dari level S1, ada S2, ada S3, begitu. Kampus besar itu akan diuntungkan karena mereka memiliki pasukan publikasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kampus yang kecil. Kalau kita membicarakannya di dalam ranah peringkat secara internasional, maka negara yang menggunakan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris, itu punya keuntungan karena mereka itu menulis naskah di dalam bahasa yang mereka mengerti dan mereka kuasai. Agak berbeda ya kasusnya kalau kita orang Indonesia kemudian menulis publikasi ilmiah dalam bahasa Inggris, itu tidak semudah gitu ya kalau kita menulis dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Oleh karena itu menjadi sebuah catatan
penting gitu ya ketika kita membicarakan ranking kampus tertentu yang dikaitkan dengan publikasi tadi. Karena ya tadi kampus besar akan punya keuntungan, sedangkan kampus kecil itu agak susah untuk bisa berjuang. Juga negara-negara yang menggunakan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris, juga lebih diuntungkan ketika kita membicarakannya di dalam ranah jurnal yang tingkatnya internasional tadi. Di Finlandia ada suatu forum gitu ya, yang namanya forum publikasi atau yang di dalam bahasa lokal disebut sebagai Julkaisufoorumi. Ini sebuah lembaga, sebuah forum publikasi yang melakukan ranking terhadap jurnal dan conference. Jadi jurnal dan conference yang ada di seluruh dunia ini mereka mencoba melakukan proses ranking sehingga ada kategorinya gitu. Jadi kalau mungkin ketemu dengan peneliti dari Finlandia, kemudian dia tanya, ini UFO level berapa begitu. Nah, itu berasal dari istilah yang ada di Finlandia terkait dengan ranking tadi. Namanya UFO, singkatan dari Julkaisufoorumi, dan mulai dari UFO 1 itu adalah basic, kemudian ada UFO 2 itu termasuk leading level kira-kira demikian, dan tingkat tertingginya adalah UFO 3. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan artikel ilmiahnya itu di jurnal dengan level UFO 3 gitu ya. Wah, itu biasanya publikasi tingkat tinggi gitu ya. Sulit masuknya kira-kira demikian. Terus ada juga yang disebut sebagai UFO 0, ini dianggap tidak berkualitas. Jadi kalau ada sebuah jurnal dan di rating itu dengan level 0, UFO 0, maka banyak peneliti dari Finlandia itu menghindari itu gitu ya. Karena ya dianggap tidak berkualitas. Tapi ada alasan kenapa mereka memilih tidak mempublikasikan di jurnal tadi. Nanti akan saya sampaikan. Dan di dalam uh, uh, UFO ini gitu ya, di Julkaiso Forum ini ada sekitar 23 panel yang beranggotakan total sekitar 300 orang yang melakukan penilaian atau evaluasi terhadap jurnal-jurnal tadi yang ada di seluruh dunia. Kemudian setiap akademisi yang ada di negara ini itu berhak untuk mengajukan diri menjadi anggota dari panel-panel tadi. Sehingga kalau ada orang yang merasa gitu ya punya kapasitas untuk menilai karena dia sudah punya publikasi dalam jumlah cukup banyak, terlibat dalam misalnya tim editor sebuah jurnal tertentu, atau misalnya melakukan juga banyak review atau telaah terhadap berbagai macam naskah yang ada, maka bisa mengajukan diri gitu ya ke dalam panel-panel ini untuk mengevaluasi berbagai macam jurnal ini. Jadi mau di level berapa jurnalnya. Di dalam UFO bidangnya itu gitu ya secara umum dibagi menjadi 7. Jadi natural science, ilmu alam kira-kira demikian, engineering and technology, teknik dan teknologi, kemudian medical dan ilmu kesehatan, kemudian seputar pertanian, agriculture, ilmu sosial, kemudian ada humanity gitu ya. Jadi ada 7 kategori, 7 bidang yang di apa ya, caranya mereka bekerja itu membagi jurnal ini di dalam 7 bidang. Dari 7 bidang ini nanti akan dipisahkan menjadi 23 panel. Kalau melihat statistik gitu ya di dalam perankingan ini gitu ya, ada ribuan soalnya. Jadi secara statistik sekitar gitu ya 50% gitu ya itu berada di UFO 1. Kemudian sisanya itu ada di ya UFO 2, pasti lebih banyak pada UFO 3 kira-kira demikian. Kalau kita melihat dari statistik yang seperti ini, maka sebagian besar jurnal itu berada di level yang basic,
Dan itu berarti, apa ya, secara umum gitu ya, secara umum kualitasnya itu, dapat diterima, kira-kira demikian. Nah, kalau sebuah jurnal itu berada di UFO 0 dan UFO 1, maka proses evaluasinya itu akan diadakan setiap tahun. Jadi kalau ada panelnya itu akan membicarakan jurnal-jurnal yang ada di level 0 dan 1 ini pada setiap tahun. Saya tidak tahu persis kapan mereka melakukan pertemuan ini. Tetapi pada waktu mereka mengevaluasi itu ada kemungkinan gitu ya, dari 0 naik ke 1 atau dari 1 turun ke 0. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita mesti perhatikan. Kemudian untuk UFO 2 dan UFO 3 itu evaluasi dilakukan per 4 tahun. Jadi menurut cukup fair gitu ya, yang sedang berjuang nih untuk menaikkan level UFO-nya dari 0 ke 1 atau 1 ke 2 misalnya, maka mereka ini punya waktu setiap tahun gitu ya untuk bisa memperbaiki, untuk bisa naik level, kira-kira demikian. Kalau mereka tidak melakukan perbaikan, malah mungkin bisa turun, dan ini menjadi satu yang mesti diantisipasi juga. Menariknya, perankingan gitu ya, penomoran UFO tadi itu tidak hanya diberlakukan untuk jurnal yang dikelola di dalam negeri. Jadi kalau kita melihat situasi jurnal internasional ini kalau di luar Indonesia, setahu saya dikelola oleh asosiasi, dan asosiasinya itu bisa di mana saja, bisa di Eropa, bisa di Kanada, bisa di Amerika, bisa di Australia, tergantung kantornya di mana gitu ya. Rankingan ini diberikan bukan hanya untuk jurnal internasional atau jurnal nasional yang kantornya ada di Eropa atau ada di Finlandia. Jadi berlaku untuk semua jurnal internasional dimanapun kantor pengelolanya berada. Dan kalau ini juga terkait dengan konferensi gitu ya. Jadi kalau ada konferensi di mana begitu, maka mereka juga melakukan ranking. Tapi rata-rata konferensi berada di level 1 karena dianggap sebagai basic, dan rata-rata kebiasaan di Finlandia itu ketika mereka mempublikasikan artikel di sebuah conference, maka mereka akan membuat versi extendnya begitu yang akan dimasukkan ke dalam sebuah jurnal, sehingga pada waktu bicara mengenai publikasi ini, maka publikasi di level conference atau seminar itu adalah sebuah publikasi transisi yang dipakai gitu ya, nanti diperbaiki berdasarkan pertanyaan, berdasarkan masukan di dalam proses konferensi tadi untuk dimasukkan dalam sebuah jurnal. Dan menariknya, jurnal yang masuk kategori open access gitu ya, itu belum tentu menjamin rankingnya tinggi. Jadi senada dengan urusan jurnal abal-abal yang pernah saya bahas, maka jurnal open access itu tidak selalu gitu ya mendapatkan level yang tinggi. Seperti yang saya sampaikan bahwa peneliti dari Finlandia itu agak males gitu ya, atau kalau boleh dibilang dalam bahasa vulgar, tidak tertarik begitu untuk mempublikasikan artikel penelitiannya gitu ya di dalam jurnal yang levelnya tuh UFO 0 gitu ya, karena di institusi itu tidak ada gunanya, kira-kira demikian. Nah, dan ini menjadi bagian yang menarik gitu ya, karena UFO gitu ya, level jurnal ini itu digunakan untuk menetapkan anggaran yang akan dialokasikan buat kampus-kampus tertentu. Semua kampus ya, karena kan semua kampus milik pemerintah, jadi semua kampus itu kampus negeri gitu. Jadi ada 14% gitu ya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah ke kampus ini, itu dihitung berdasarkan publikasi ilmiah dan berdasarkan level UFO-nya. Jadi setiap
publikasi itu ada, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana gitu ya, kalau disederhanakan ada poinnya. Jadi ada poin-poinnya. Nah, kalau kita bicara tentang UFO 3, maka UFO 3 ini poinnya paling tinggi gitu ya dibandingkan UFO 1 dan UFO 2. Jadi UFO 2 itu poinnya nomor 2, kemudian UFO 1 itu poinnya paling rendah, dan UFO 0 itu tidak ada poin sama sekali. Oleh karena itu, pada waktu ada kolaborator misalnya dari negara lain yang mengajak untuk publikasi bareng yuk gitu ya, dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan gitu, kemudian dipilih jurnal tertentu gitu ya, maka biasanya peneliti dari Finlandia akan memeriksa itu masuk UFO berapa. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan alokasi dana yang akan mereka peroleh ketika mereka mempublikasikan naskah di jurnal tertentu. Jadi kalau mereka udah kerja keras tapi ternyata UFO-nya UFO 0 gitu ya, nah itu tidak ada gunanya. Nah, nanti total poin yang dikumpulkan itu akan dikonversikan menjadi anggaran yang dialokasikan kepada setiap research unit. Jadi um, sudah tidak lagi rata-rata ya, tidak lagi mengenal jurusan atau prodi, jadi fakultas langsung membawai berbagai macam research unit. Di dalam research unit ini tergabung berbagai macam research group gitu ya, dan itu dialokasikan ke research unitnya. Nah, nanti saya akan bahas tentang hal ini gitu ya. Jadi sabar karena cukup kompleks kalau kita membicarakan tentang struktur kampus terkait dengan anggaran dan berbagai macam model pengolahannya. Seberapa penting sih UFO buat individu, buat penelitinya gitu ya? Secara umum, karena tadi setiap publikasi itu dihitung berdasarkan poin dari UFO, tadi terkait dengan anggaran yang dialokasikan buat research unit gitu ya, dan poin dari UFO ini juga dapat dapat dipakai gitu ya untuk proses perekrutan profesor dan berbagai macam posisi akademik seperti asisten profesor, associate profesor misalnya, mungkin juga peneliti di level postdoktoral gitu ya. Nah, mereka itu pada waktu dievaluasi eh, kadang gitu ya, kadang juga dihitung berdasarkan sudah berapa sih publikasi di jurnalnya kira-kira demikian. Nah, mereka itu mengkuantifikasi publikasinya itu berdasarkan U levelnya. Mungkin ada yang bingung gitu ya, rekrut profesor gitu ya, rekrut asisten profesor, emangnya kayak apa sih? Memang secara umum gitu ya, model jenjang level akademik di Eropa itu berbeda gitu ya dengan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman dosen di Indonesia itu, kita ini berjuang gitu ya mengumpulkan poin untuk mencapai guru besar atau profesor. Kalau di Eropa yang namanya profesor itu seperti lowongan. Jadi kadang dibuka lowongan profesor bidang material science seperti itu. Maka mereka tidak perlu mengumpulkan poin, tapi menunjukkan hasil capaian publikasi, seberapa banyak mendapatkan dana penelitian, berapa banyak yang sudah diluluskan sebagai mahasiswa master atau doktor, mungkin berapa berapa banyak dia itu melakukan telaah terhadap jurnal misalnya, atau mengevaluasi disertasi dari kampus lain. Dan ini kalau memenuhi kualifikasi gitu ya, bisa langsung jadi profesor tanpa mengumpulkan poin. Nah, itu perbedaannya. Selain terkait dengan proses perekrutan tadi gitu ya, UFO buat individu itu kadang juga digunakan terkait dengan reward system. Jadi sistem apa ya, sistem penggajian gitu ya di Eropa itu untuk akademisi akademia itu sedikit berbeda, tapi cukup sederhana gitu ya, tidak kompleks. Jadi setiap akademia itu mereka mendapatkan gaji pokok gitu ya, kemudian semua sama tergantung levelnya ya, kemudian kalau
ada 2 akademia di level yang sama, ada kemungkinan, gaji yang mereka terima berbeda. Kok bisa beda? Ya, karena ada namanya performance level. Nah, performance level ini ditentukan oleh, istilahnya itu oleh bosnya. Oleh bosnya. Jadi bosnya itu berhak menetapkan, oh ya, karena kinerjanya bagus, maka diberikan, performance levelnya itu mencapai misalnya 30% dari gaji pokok. Nah, demikian. Ya udah, maka dia mendapatkan kira-kira, 1,3 kali gitu ya dari, gaji pokoknya. Terus mungkin ada yang bingung gitu ya, loh, kok bisa gitu ya line manajernya menetapkan demikian gitu ya. Ya karena memang di dalam, kampus-kampus di Eropa ini rata-rata peneliti itu, mereka bukan staf tetap, tetapi direkrut oleh research group leadernya, dan research group leader ini berhak menetapkan gaji besarnya berapa yang akan diberikan kepada orang yang direkrutnya. Ya tentu saja ada aturan tadi terkait dengan gaji pokoknya gitu ya. Tapi performance levelnya ini itu mereka bisa memilih sendiri karena, eh, dibayarkan bukan dari uangnya universitas, tapi dibayarkan dari, dana penelitian yang diperolehnya. Nah, buat yang agak bingung gitu ya, mungkin simpen dulu kebingungannya. Nanti akan saya jelaskan di edisi yang lain. Karena kalau dibahas di sini nanti bisa panjang dan bisa tidak fokus ke, apa ya, ke bahasan dan atau topik yang kita bicarakan pada edisi ini. Dunia publikasi di Finlandia digemparkan di tahun, akhir tahun 2024 lalu. Jadi di awal Desember 2024 itu, Yukaiso Forumi, UFO tadi itu melakukan update gitu ya, sehingga ada sekitar 271 jurnal gitu ya. Ada sekitar 271 jurnal yang turun level. Artinya ada yang dari 2 ke 1, ada yang dari 1 ke 0. Dan sebagian besar itu dari jurnal grupnya, MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Jadi kalau Anda ketik di, internet, mdpi.com, nanti Anda akan menemukan berbagai macam, apa ya, ratusan gitu ya, ratusan, jurnal yang dikelola oleh MDPI ini yang berbasis, open access. Artinya, ya setiap publikasi mesti bayar begitu ya. Dan, cukup banyak gitu ya. Saya tidak cek berapa banyak yang dari MDPI yang turun derajat ini, tetapi, sebagian besar dari MDPI. Sebagian kecil itu dari grupnya Frontiers. Frontiers ini juga punya, lumayan banyak jurnal. Ada Frontiers in Science, Frontiers in Neuropsychology, Frontiers in Education, banyak gitu ya. Ini juga, open access. Nah, ya tadi saya sampaikan sebagian besar itu turun level dari level 1 ke level 0. Dan salah satu yang dicurigai gitu ya, dicurigai terkait dengan penurunan level ini itu dihubungkan dengan, jurnal yang tidak berkualitas karena mudah menerima naskah untuk dipublikasikan. Jadi, ada monitoring berarti ya, monitoring. Ini kok banyak, peneliti dari Finlandia kok menerbitkan naskah di jurnal ini, kok meningkat pesat begitu. Nah, ini kan kemudian dicurigai sebagai, jurnal-jurnal yang tidak lagi berkualitas karena proses publikasinya itu kok mudah seperti itu. Ya tentu saja ini menjadi sebuah otokritik juga gitu ya. Mesti dicek lebih jauh lagi apakah memang benar-benar seperti itu atau memang, ada cukup banyak antusiasme dan ada peningkatan kualitas. Nah, ini mesti dicek baik-baik. Kemudian ada juga yang ditengarai karena ada keterlibatan, AI, artificial intelligence di dalam penulisan naskah. Maksudnya, mencantumkan gitu ya, mencantumkan, AI sebagai salah satu penulis di dalam, naskah, yang dipublikasikan, dan ini dianggap sebagai satu hal yang, ndak tepat
atau mungkin tidak dapat diterima begitu, karena seharusnya ditulis oleh manusia gitu ya, bukan ditulis oleh AI tadi. Itu yang dikerjakan di Finlandia. Bagaimana dengan negara kita gitu ya. Saya melihat bahwa di negara kita ini dengan sistem yang sudah diperbaiki sejak beberapa tahun yang lalu, langkah perubahannya sudah dibuat dan menurut saya kita sudah berada di situasi yang apa ya, boleh dibilang lebih baik gitu ya, dengan modelnya Sinta gitu ya. Mungkin mungkin ada yang mikir ini apa hubungannya dengan kisah Ramayana gitu, tidak ada hubungannya gitu ya. Dan Sinta itu memberikan ranking juga terhadap jurnal-jurnal yang ada. Cuman kalau kita perhatikan, Sinta ini sepertinya masih beroperasi pada jurnal-jurnal yang dikelola dari dalam negeri. Jadi walaupun ini jurnal internasional, tetapi pengelolanya itu ada di dalam negeri, sehingga dalam tanda kutip pernah saya sampaikan, masih berada di dalam kontrolnya pemerintah karena bisa diawasi, bisa diakreditasi, bisa dievaluasi dan sebagainya. Dan buat akademia yang ingin mempublikasikan penelitiannya ke jurnal internasional yang dikelola di luar negeri itu tidak ada panduan. Jadi mungkin gitu ya, mungkin ini satu langkah maju lagi yang mesti dikerjakan supaya Sinta ini juga melakukan apa ya, perankingan terkait dengan zona-zona yang dikelola di luar negeri, supaya teman-teman akademia yang ada di negara kita ini bisa memiliki semacam panduan apakah layak gitu ya mengirimkan naskah untuk dipublikasikan ke jurnal tertentu. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat dan sangat mendukung perkembangan publikasi ilmiah di negara kita, dan semoga juga bisa menolong gitu ya teman-teman dari mahasiswa program magister dan program doktor ketika mereka diminta untuk melakukan publikasi, maka ini juga akan memudahkan mereka supaya tidak bingung lagi kalau mau pilih jurnal pilih yang mana. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi publikasi ilmiah yang ada di Finlandia. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan terkait dengan apa yang dikerjakan di negara ini, dan mungkin juga bisa menolong para pengambil kebijakan di negara kita untuk bisa mengembangkan lagi Sinta ini ke level jurnal yang benar-benar internasional dan dikelola dari luar negeri. Sampai jumpa.